Zaman sekarang, trading itu pakai aplikasi. Udah nggak perlu lagi order via telepon. Dari buka akun, analisis market, transaksi, sampai withdrawal, semuanya dari satu aplikasi mobile. Nah, pas banget nih, teman-teman bisa trading aset futures dari aplikasi Valburi. Tampilannya juga user-friendly banget kok, apalagi buat yang awam. Sekarang, kita lanjut yuk step by step eksekusi market di platform atau aplikasi trading. Langkah pertama, tentukan aset. Pastiin dulu kamu sudah tahu mau trading di aset apa. FYI nih guys, di Valburi pilihan asetnya banyak banget. Ada forex, indeks saham, dan sampai komoditi. Bisa sekalian diversifikasi porto deh. Nah, kalau kamu udah pilih asetnya, next kita mulai eksekusinya. Kalau kita lihat di aplikasi trading, ada angka yang terus berubah. Nah, angka-angka ini menunjukkan pergerakan harga yang lagi running. Entah itu naik ataupun turun. Dari harga-harga inilah kita bisa hitung berapa sih profit dan loss saat trading berdasarkan selisih harga yang bergerak. Baik itu posisi buy maupun sell. Oh iya, dulu harga mata uang diperdagangkan dengan nilai desimal 4 angka di belakang koma atau poin. Misalnya, dari harga 1.2840 naik menjadi 1.2841. Artinya, ada pergerakan sebesar 1 angka. Itu yang disebut SIP. Harga mata uang umumnya pakai 5 desimal. Yang tadinya 1.2840 jadi 1.28400. Kalau harga bergerak ke 1.28410, artinya ada kenaikan 10 poin atau 1 pip. Tapi beda nih dengan mata uang Jepang. Dulu, yen itu pakai 2 digit desimal. Sekarang jadi 3 digit desimal. Misalnya, USD Yen diperdagangkan di harga 149.100. Kalau ada kenaikan di level 149.120, bisa dibilang USD Yen menguat 20 poin atau 2 pips. By the way, kalau kita perhatiin, di setiap instrumen selalu ada 2 harga. Ada yang letaknya di kanan kiri, ada yang atas bawah. Nah, jadi ini namanya bid ask. Fungsinya buat tunjukin harga terkini yang akan berlaku di pasar kalau kita transaksi. Bid itu harga yang kamu dapat kalau mau sell. Dan ask harga yang kamu dapetin kalau kamu buy. Nah, harga jual biasanya lebih rendah dibanding harga beli. Dan selisih harga bid dan ask itu namanya spread. Bisa dibilang, spread ini harganya bawaan dari perbankan yang diberlakukan untuk setiap transaksi. Selisih ini biasanya nggak tetap, bisa berubah-ubah tergantung pair dan kondisi market. Ngomong-ngomong soal kondisi market, kalau lagi nggak ada gejolak yang signifikan, biasanya spread forex dimulai dari 1 sampai beberapa poin. Kalau emas atau oil, bisa mulai dari beberapa sen sampai beberapa dolar. Dan untuk indeks saham, mulai dari 0, sekian poin sampai beberapa poin. Tapi kalau market lagi hektik, misalnya ada data, ada event penting, atau suhu geopolitik lagi memanas, spread harga bisa jadi nggak menentu. Dia bisa melebar, yang tadinya di forex 1 poin, bisa jadi di atas 30 poin, atau di gold yang jadi melebar lebih dari 300 poin. Tapi nggak selalu begitu ya. Bisa jadi dalam kondisi hektik tertentu, spread nggak berubah. Pokoknya, semua balik lagi ke situasi. Langkah kedua, tentukan jenis order. Untuk bisa masuk ke market, kita bisa pakai 2 metode order. Yang pertama, market execution atau order now. Kalau kamu tipe trader yang maunya satset, nggak pakai lama, mau harga murah atau harga mahal langsung sikat, nah cocok pakai jenis order ini. Tapi, kalau kamu tipe trader yang sabar, tapi tetap mau yang praktis, pending order solusinya. Buat yang belum tahu, jenis order ini bisa bantu kita secara otomatis masuk ke market kalau sudah sesuai dengan level yang kita tentuin. Di MT4, pending order ini ada 2 jenisnya, ada stop order dan limit order. Keduanya bisa dipakai buat posisi buy ataupun sell. Bedanya, kalau limit order itu digunakan saat kita mau entry di harga yang lebih baik dibanding harga running market. Sementara, stop order memungkinkan trader buat beli atau jual aset kalau harga yang sudah kita tetapin udah terlewati. Kalau kita buy, pastinya cari harga yang lebih murah dong. Misal, harga running sekarang itu $1.000, tapi setelah dianalisa, kira-kira harga bakal naik ke 1.100. Tapi maunya buy di harga yang lebih rendah lagi kayak 900. Nah, kita bisa pasang order buy limit. Begitu juga dengan sell limit. Pastinya kita mau jual harga yang lebih mahal dibanding level running sekarang kan? Kalau harga runningnya $1.000, ya kita bisa pasang order sell limit di harga 1.200.
Tapi, kalau mau posisi langsung tereksekusi saat harga mencapai level stop order, di harga berapapun sesegera mungkin, baru deh pasang stop order. Kita bisa pasang buy stop kalau mau beli aset di atas harga pasar saat ini, dan pasang sell stop kalau mau jual aset di bawah harga pasar saat ini. Nah, biar makin gampang, pasang pending order di aplikasi Valbury aja. Tinggal pilih buy atau sell di atas atau di bawah harga. Langkah ketiga, liquidasi. Sekarang, gimana cara exit posisi dari market? Gampang, yang pasti bukan ABC ya. Tapi pakai stop loss dan take profit order. Saat kita pasang posisi tadi, baik itu market execution atau pending order, kita disarankan untuk pasang level TP dan SL. Tujuannya, biar posisi kita yang lagi running akan langsung terlikuidasi saat mencapai nilai keuntungan atau kerugian yang kita tetapkan sebelumnya. Seperti yang kita lihat di layar, saat posisi kita lagi running, ada yang namanya commission, swap, dan tax. Apalagi tuh, kita bahas satu-satu ya. Setiap kita trading, ada biaya yang harus dibayar trader ke broker atau pialang. Biaya ini disebut sebagai komisi. Besarnya jumlah komisi tergantung broker. Ada yang murah, ada yang mahal. Bahkan ada broker yang nggak ada biaya komisi. Nah, ini yang nggak boleh di Indonesia. Balik lagi ke jumlah komisi. Kalau kita kategoriin, ada beberapa jenis broker berdasarkan komisinya. 1. Pialang murah. Cuma fokus di komisi yang rendah aja, tapi fasilitas dan pelayanan minim. Kedua, pialang mahal. Fasilitas dan pelayanannya juara, tapi komisinya gede banget. Ya, ada harga, ada rupa lah. Tapi, ada juga loh yang di tengah-tengah. Di Valbury sendiri, komisinya murah banget, cuma $1 per lot. Tapi no worries ya, fasilitasnya tetap bintang 5. Nah, biaya komisi tadi ada pajaknya guys. Nanti bisa kita lihat saat settlement. Selain biaya transaksi, ada juga swap alias bunga bermalam. Bunga ini nggak bisa kita sebut sebagai biaya murni ya. Karena di satu transaksi, dia bisa jadi biaya, tapi di transaksi lain bisa jadi sumber pendapatan. Misalnya, kita punya posisi buy Euro USD. Karena suku bunga Euro lebih rendah dari USD, artinya kamu bayar bunga. Tapi, kalau punya posisi buy USD Yen, alias USD terhadap Yen, maka kita bakal dapat bunga. Ingat ya guys, swap hanya berlaku kalau kita simpan atau membiarkan posisi transaksi terbuka sampai lewat jam settlement. Kalau kamu day trader, swap gak ada impact-nya. Tapi kalau kamu swing atau position trader, swap bisa jadi faktor yang menentukan hasil trading kamu. Terus, gimana cara menghitung swap? Cari tahu di video selanjutnya ya.